Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ali dari manajemen RA7. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan kepuasan kerja. Gitu. Secara simpelnya, motivasi dan kepuasan kerja ini termasuk ke dalam sebuah penyemangat ya, kepada sebuah karyawan. Seperti motivasi itu sebuah pemimpin yang memotivasi sebuah karyawan itu sendiri, dan kepuasan kerja itu ya kepuasan kerja terhadap karyawan terhadap pekerjaan itu tersendiri. Itu definisi simpelnya, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan pentingnya motivasi kerja. Yang pertama itu, motivasi kerja adalah kekuatan yang mendorong karyawan untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Motivasi kerja ini menghasilkan produktivitas dan kinerja yang baik gitu. Seperti itulah pengertian dari motivasi kerja itu tersendiri. Dan pentingnya motivasi kerja ini, motivasi yang tinggi itu memprioritaskan pekerjaan karyawan untuk lebih fokus dan bersemangat berdedikasi dalam pekerjaan mereka. Ini juga mengurangi pergantian karyawan, karena ya pergantian karyawan itu membutuhkan kos yang lebih banyak lagi. Nah, untuk teori selanjutnya ini adalah teori motivasi kerja ya, poin selanjutnya. Nah, yang pertama ini saya mempunyai teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori hierarki kebutuhan Maslow ini memahami tingkatan kebutuhan manusia dari dasar hingga puncak. Seperti itulah hierarki kebutuhan Maslow. Dan yang kedua ini teori X dan Y McGraw, yang membedakan faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Yang selanjutnya itu teori dua faktor Heisberg, menjelaskan dua perspektif manajer terhadap karyawan yang mempengaruhi pendekatan motivasi. Nah, itu adalah teori-teori yang saya paparkan, 3 poin tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang kepuasan. Dan di sini saya menjelaskan tentang definisi dan pentingnya kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif yang dirasakan karyawan tentang pekerjaan mereka dan lingkungan kerja. Nah, selanjutnya itu pentingnya, apa sih pentingnya kepuasan kerja tersendiri? Nah, pentingnya ini kepuasan kerja yang tinggi meningkatkan kinerja, retensi, dan loyalitas karyawan terhadap organisasi ya, seperti itu. Selanjutnya itu teori-teori kepuasan kerja. Di sini saya mempunyai 3 poin lagi tentang teori-teori kepuasan kerja ini. Yang pertama itu teori harapan Fromm. Karyawan akan termotivasi jika mereka percaya bahwa upaya mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya itu teori keadilan Adams. Teori membandingkan kontribusi dan penghargaan mereka dengan orang lain untuk menilai kesetaraan. Yang selanjutnya itu teori karakteristik dan pekerjaan Heckman dan Oldham. Pekerjaan yang menantang, beragam, dan memberi otonomi meningkatkan kepuasan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sebuah karyawan mendapatkan kepuasan kerja tersendiri. Yang pertama itu, yang paling basic, yaitu gaji dan manfaat. Nah, gaji yang adil dan manfaat yang baik mendukung kepuasan kerja. Selanjutnya itu kesempatan pengembangan, peluang untuk belajar dan tumbuh secara profesional meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga itu hubungan antar pribadi, hubungan kerja yang positif dengan kolega dan atasan meningkatkan kepuasan. Yang keempat itu pengakuan dan apresiasi, pengakuan atas upaya
dan kontribusi karyawan meningkatkan rasa menghargai. Nah, selanjutnya itu kelima, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Kemampuan untuk menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi meningkatkan kepuasan. Nah, mungkin itu materi yang pertama dari saya tentang kepuasan, motivasi dan kepuasan kerja. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kinerja dan penilaian prestasi kinerja. Nah, dalam definisi kinerja ini, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam meningkatkan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kinerja dapat diukur dengan menggunakan metode seperti penilaian kerja, evaluasi hasil kerja, dan pengukuran produktivitas. Untuk selanjutnya itu penilaian prestasi kinerja. Penilaian prestasi kinerja adalah proses sistematis untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik atau feedback kepada karyawan mengenai kinerja mereka. Menilaikan prestasi kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan, mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan, dan memberikan pengakuan atas kinerja yang baik. Nah, untuk selanjutnya itu tujuan penilaian kinerja. Nah, berikut ini ada beberapa tujuan dalam penilaian kinerja. Yang pertama itu meningkatkan kinerja. Penilaian kinerja dapat membantu karyawan untuk meningkatkan kinerja dan mereka dengan mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan. Yang selanjutnya itu menilai potensi. Nah, dalam menilai potensi ini penilaian kinerja dapat membantu manajer untuk menilai potensi karyawan, menentukan apakah mereka berpotensi untuk dipromosikan atau diberi tanggung jawab yang lebih besar. Dalam poin selanjutnya itu meningkatkan motivasi. Penilaian kinerja dapat membantu meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan pengakuan atas kinerja yang baik dan motivasi karena mereka terus berkembang. Yang selanjutnya itu membangun komunikasi. Penilaian kinerja dapat membantu membangun komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan dengan membuka ruang bagi dialog tentang kinerja yang diharapkan. Yang selanjutnya itu manfaat penilaian kinerja. Nah, dalam poin pertama ini peningkatan produktivitas. Penilaian kinerja dapat membantu meningkatkan produktivitas karyawan dengan mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan. Yang itu memotivasi karyawan. Penilaian kinerja membantu meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan umpan balik yang adil dan konstruktif. Yang ketiga itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Penilaian kinerja membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik tentang promosi, pelatihan, atau pemutusan hubungan kerja. Yang keempat itu peningkatan komunikasi. Penilaian kinerja membantu meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan. Seperti contohnya itu saya mempunyai satu contoh seperti perusahaan Google dan Microsoft melakukan penilaian kinerja karyawan secara teratur untuk meningkatkan produktivitas, motivasi dan karyawan serta komunikasi itu tersendiri. Mereka menggunakan hasil penilaiannya untuk membuat keputusan tentang promosi terhadap karyawan-karyawan ini berupa pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, seperti itu contoh studi kasus yang terdapat dalam manfaatnya. Nah, selanjutnya itu kita akan pada poin prinsip-prinsip penilaian kinerja yang efektif. Tujuan yang jelas, standar yang diharapkan kinerja harus jelas dan dipahami. Yang selanjutnya itu umpan balik berkala. Umpan balik berkala ini diberikan secara teratur, bukan hanya pada saat penilaian format. Selanjutnya itu partisipasi karyawan. Karyawan dilibatkan dalam proses penilaian dan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Yang selanjutnya itu fokus pada pengembangan. Penilaian tidak hanya berfokus pada kekurangan, tetapi juga ada potensi pengembangan karyawan. Yang selanjutnya itu poin terakhir yaitu metode penelitian kinerja. Skala penilaian ya. Menggunakan skala untuk
menilai kinerja karyawan pada berbagai aspek. Selanjutnya itu metode penilaian berbasis tujuan. Menilai kinerja berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Metode penelitian kejadian kritikal, mencatat dan menilai kejadian-kejadian yang penting yang menunjukkan kinerja baik atau buruk. Yang selanjutnya itu penilaian kinerja 360 derajat, memperoleh umpan balik dan dari berbagai sumber seperti alasan rekan kerja dan bawahan. Yang terakhir itu metode ESAL. Manajer memberikan penilaian tertulis dengan kinerja karyawan. Mungkin itu pemaparan materi dari saya yang dimana menjelaskan tentang motivasi dan kepuasan karyawan. Dan yang terakhir itu tentang yang materi kedua ini tentang kinerja dan penilaian prestasi kinerja. Mungkin itu saja presentasi dari saya, pemaparan yang saya berikan. Mungkin cukup kurang jelas atau gimana, tapi mungkin sedikit bisa dipahami tentang kinerja dan beberapa materi yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.